Coba itu tikus. Saya masih ingat dulu waktu kuliah, sudah disimpan baik-baik itu makanan untuk sahur, dicuri sama tikus. Siapa tikus ini? Mereka yang rampok uang negara, koruptor, perampok. Saya ini share di Facebookku, di Instagramku tadi ini, ada orang bu calo kasus 1 triliun uangnya di rumahnya. Adik-adik pernah kulihat uang 1 triliun? Oh, 1 miliar aja saya tidak pernah. 1 triliun uangnya dari uang rampok. Ini nanti bukanya seperti tikus. Badannya badan manusia, kakinya kaki manusia, perutnya perut manusia, tapi kepalanya tikus. Siapa muka tikus? Mereka yang suka ngambil barangnya orang, termasuk ibu-ibu kalau ada pengantin ngambil sendoknya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng semuanya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat itu sebuah ceramah lucu yang disampaikan oleh Ustadz Al-Latif, yaitu tentang masalah koruptor atau azab-azab bagi para koruptor. Mari kita simak video selengkapnya. Insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ini dari tadi saya lihat kipas-kipas. Panas ibu, panas, bapak-bapak panas. Ada ndak matahari? Ada matahari? Ketahuilah bu, dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan oleh Nabi, nanti kita dikumpulkan juga di sebuah padang namanya padang mahsyar. Begini, tapi ini cuma orang tanah bumbu. Padang mahsyar nanti bu, dari Adam sampai kiamat manusia, mulai dari orang Jawa, orang Sunda, orang Perancis, orang bule, orang Aring, semua dikumpul dari Adam sampai kiamat. Bayangkan berapa triliun manusia waktu itu dikumpul kita di satu tempat namanya padang mahsyar. Dan pada saat itu kata Nabi, panasnya matahari seolah-olah tinggal 1 jengkal dari kepala. Sekarang saja tidak ada matahari kita kepanasan. Sekarang aja malam masih kepanasan. Bagaimana matahari nanti ketika seolah-olah 1 jengkal dari kepala? Pada saat itu semua wajah kita berubah berdasarkan amal-amal yang telah kita lakukan. Apa Ustaz? Ya Rasul, muka apa? Muka kuda. Badannya badan manusia, tapi mukanya kuda. Siapa muka kuda ya Rasul? Mereka kalau berjamaah selalu mendahului imam. Imam belum ruku, dia sudah ruku. Imam baru mau naik, dia sudah naik. Belum sujud, sudah sampai kepalanya. Ditanya, kenapa kau lebih cepat dari imam? Imam sudah lobet, lambat dia bergerak, lebih kita cepat. Ada juga orang begitu. Makanya Pak Imam juga kalau jadi imam jangan lama-lama. Ada juga imam itu lama betul, baru mau takbir sudah lama. Agak je itu namuakak di bawang nih. Ada juga begitu. Banyak macam. Pada saat itu Allah sediakan ruang VVIP. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah ke bandara? Anggap saja pernah. Di bandara itu ada ruang tunggu ibu, ada ruang tunggu umum, ada ruang tunggu VVIP. Yang umum itu orang yang ada di dalam bercampur antara bau matahari dengan parfum palsu. Itu dia umum. Kalau yang di VVIP orang-orang kaya, dilayani oleh perempuan cantik-cantik. Ustadz mau minum apa? Mau minum kopi deh. Kopinya pakai gula atau tidak? Pakai gula. Gulanya rendah kalori atau tidak? Banyak sekali pertanyaannya. Saya bilang terserah kau deh, bikin repot.
Tuh, ruang VVIP. Nah, ada nanti orang yang wajahnya seperti tikus. Kata Nabi kepada sahabat, siapa muka tikus ya Rasulullah? Mereka yang punya sifat seperti tikus. Apa sifat tikus? Suka ngambil barangnya orang. Coba itu tikus. Saya masih ingat dulu waktu kuliah, sudah disimpan baik-baik itu makanan untuk sahur, dicuri sama tikus. Siapa tikus ini? Mereka yang rampok uang negara, koruptor, perampok. Saya ini share di Facebookku, di Instagramku tadi ini, ada orang bu calok kasus 1 triliun uangnya di rumahnya. Adik-adik pernah kulihat uang 1 triliun? Oh, 1 miliar aja saya tidak pernah. 1 triliun uangnya dari uang rampok. Ini nanti mukanya seperti tikus. Badannya badan manusia, kakinya kaki manusia, perutnya perut manusia, tapi kepalanya tikus. Siapa muka tikus? Mereka yang suka ngambil barangnya orang, termasuk ibu-ibu kalau ada pengantin ngambil sendoknya orang. Maka kasih kembali memang besok. Termasuk kalau ada pegawai negeri di sini yang ngambil barang-barang kantor, kasih kembali besok. Dan itu kalau orang tidak kembalikan dan dia mati, semua barang-barang yang pernah kau ambil secara batil disuruh pikul lewat tetanggamu. Wih, ternyata dia yang ngambil meja di kantor, saya yang dipecat. Hei, palisumeman nih, kembalikan, bulikin. Kalau kada dibulikin, di blender kau nanti kalau mati kau. Ya, hei, jangan ambil barangnya orang. Kamu dapat duit di jalan, kamu bilang Anda ada juga yang punya. Ada yang punya. Gimana caranya kalau dapat duit di jalan? Bawa ke masjid, masukkan celekan, niatkan yang punya duit dapat pahala. Tanahnya tetanggamu jangan kau ambil. 1 jengkal tanah tetangga kau ambil, 7 petaka langit nanti disuruh kau pikul. Dedek, jangan kau ambil HP-nya temanmu. Bagaimana kalau ceweknya teman diambil, Ustaz? Itu lebih jahat lagi kamu. 1. Apalagi Nabi melihat ada pula manusia yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing ya Rasulullah? Kata Nabi, mereka yang disogok dan menyogok. Wane piro, hati-hati. Nabi bilang bukan serangan fajar ini, Ustaz, ini sedekah subuh. Hati-hati, Bu. Mau ndak batu licin makmur? Mau ndak batu licin baik? Mau ndak anak-anak batu licin bisa jadi tentara, jadi polisi, jadi ASN? Mau? Mulai sekarang jangan kau jauh sogok kalau mau kau jadi pejabat. Hei, mau jadi polisi jangan nyogok. Mau jadi tentara jangan nyogok. ASN jangan nyogok. Lebih kau berdoa kepada Allah. Apalagi kata Nabi, ada lagi nanti yang mukanya seperti, nah, orang di padang mahsyar hampir semuanya gelisah, dia dilindungi sambil menunggu namanya disebut, karena kita akan dipanggil satu demi satu. Satu demi satu kita dipanggil. Siapa dia yang dipanggil? Apa mereka yang duluan meninggal? Tidak. Siapa? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar. Bayangkan bapak-bapak, masih ingat waktu pil caleg kemarin, pilpres, kita kan cuma 300 orang toh.
satu TPS, kita ngantri sampai tengah hari. Padahal itu ada tendanya, kadangkala ada musik dandutannya, ada konsumsinya. Kalau ada yang saling kita marah, kenapa kau dahului saya, kau baru masuk. Di padang mahsyar nanti dipanggil satu-satu. Abdul Jabbar, Abdurrahman, Mutmainnah, Das'at Latif. Itu dulu panggil dulu. Itulah sebabnya ibu-ibu wajib, ibu salah satu kewajibannya memberikan nama-nama yang baik. Sudah pada saat itu kata Nabi disediakan ruang VIP. Siapa mereka yang disediakan ruang VIP? 7 golongan orang di dalamnya kata Nabi. Itu mudah-mudahan kita yang hadir ada di dalamnya. 1 kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan tanggal 27 November akan datang di kota Tanah Bumbu ini terpilih pemimpin yang adil. Ya Bu, sudah pemimpin yang adil. Tidak usah dulu setingkat bupati, sudah saja di rumah saja kita dulu. Adil apa tidak? Pemimpin yang adil itu lebih gampang masuk surga daripada ulama. Saya kasih contoh. Yang mewakili Kapolres, anggaplah Kapolres. Kalau nanti malaikat berkata, Kapolres Tanah Bumbu silahkan masuk surga. Sebelumnya ulama dulu disuruh panggil. Ulama Kabupaten Tanah Bumbu masuk surga. Masuk surga tapi ngantri. Lama baru sampai. Kenapa? Ada ulama NU, ulama Muhammadiyah, ya toh, ulama MUI, tingkat kecamatan. Itu sudah berapa itu? Ribuan. Guru, kiai, para habaib ngantri dia masuk surga tapi ngantri. Kenapa? Berurutan. Tapi coba kalau malaikat katakan Kapolres Tanah Bumbu silakan masuk, tampang dia masuk. Kenapa? Sendiri, tidak perlu ngantri. Iya toh? Coba saya dakwah, saudara-saudara sekalian jangan mabuk, saudara-saudara sekalian jangan berzina, saudara-saudara sekalian jangan jual minuman keras. Anak muda bilang, apa Ustaz? Ada urusan apa sama kau? Saya mau masuk surga atau neraka bukan urusanmu. Malah dia kasih kempes ban mobilku. Tapi kalau Andi Rudi nanti jadi bupati, bikin perda, dilarang peredaran minuman keras. Tanda tangan, satu tanda tangan, selesai minuman keras di kabupaten. Itulah enaknya. Saya pidato, saudara-saudara sekalian jangan narkoba. Anak muda makin narkoba. Tapi kalau Kapolres rahasia narkoba satu malam, pak, hilang semua. Itulah imam yang adil, imamun adil, pemimpin yang adil. Masuk jatahnya nanti orang yang dilindungi di padang mahsyar. Yang kedua, yang dilindungi di padang mahsyar, mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Nabi mahasiswaku, mati ki itu Ustaz. Ya mati kok kalau hatimu kau buka kau gantung. Apa maksudnya itu? Orang yang tidak tenang hidupnya, tidak tenang hatinya kalau dia tidak lihat masjid makmur. Siapa yang dimaksudkan makmurkan masjid? Satu di antaranya, mari kita dengar, yang memakmurkan masjid, yang membangun masjid. Ini masjid dibangun secara pribadi. Insya Allah sudah masuk pembangunnya, yang mendirikan masjid ini sudah dapat jatah di dalam. Bu, bangun masjid. Tidak usah satu masjid, seadanya. Ustadz, saya cuma bisa 10 dos. Itulah ibu. Apalagi kalau dia jadi tegel,
dipakai orang sholat, selama tegel itu dipakai sholat, selama itu dapat ibu pahala. Ini saya lihat banyak-banyak emasnya semua. Ibu-ibu, kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai itu emasmu? Istri kedua, bukan anakmu, istri kedua dipakai. Ketika meninggal bu menangis, dicabutnya itu cicing, tidak mau keluar dikasih sabun. Sudah itu dicabut, diambil lagi gelangmu bu. Ini dulu waktu kita pergi umroh, ku belikan kau emas Dubai. Dicabut lagi kau punya gelang. Ini dulu waktu ulang tahun pernikahan kita ibu. Terakhir dia cabut gigi palsumu. Situ dia bungkuslah itu, dia simpan di laci. Tidak rasanya bu, ini masuk ke bu, disimpan di laci. 3 bulan kemudian ketemu janda. Jandanya teman SMA. Oh, cinta lama bersemi kembali. Akhirnya itu dia buka laci, dia lupa bininya yang mati. Dia datang ke janda, dek, ini cenderamata, yang punya sudah mati, ambil saja dek. Daripada dipakai bini 2, mending bangun masjid. Ayo bapak-bapak ini yang banyak duitnya, kalau bapak meninggal siapa yang pakai mobilmu? Anakmu bukan, menantu. Sedekahlah, dan demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Coba lihat tokoh yang ada di sini, anak muda, masih muda beliau, Pak Haji Ihsan. Apa bangkrut? Saya banyak mengelola dana waktu beliau, zakatnya berapa orang disekolahkan, ribuan orang dapat nikmatnya, berapa orang dihajikan. Apa beliau bangkrut? Enggak. Itulah yang disebut tutupi kesalahanmu dengan memperbanyak kebaikan. Saya betul-betul tidak bisa membangun masjid Ustaz, tidak bisa nyumbang ke masjid. Maka orang yang memakmurkan masjid golongan yang kedua, mereka yang datang berjamaah di masjid. Alhamdulillah, saya beberapa kali datang ke Tanah Bumbu ini, Masya Allah, masjid selalu penuh Pak. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar bu, tidak ada di dalam. Yang di dalam orang tua sudah pensiun, yang sudah muka-muka sakaratil maut, lomba batuk dah dia di dalam. Anak muda kan ada di dalam. Kenapa orang malas ke masjid? 1, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau di sini Andi Rudi umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh, diberikan beras 20 kilo, minyak goreng 5 liter, pembeli pulsa 100.000, setengah 5 orang sholat, jam 7 malam sudah penuh di masjid. Kenapa? Karena kau lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Dengar ini ibu bapak, adik-adik sekalian, pahala berjamaah kata Nabi, 1 melangkah kaki kanan, 1 pahala, melangkah kaki kiri gugur dosa kecilmu. Jadi kalau rumahmu dari masjid 300 meter, PP berapa langkah? 600 meter, berapa langkah itu? Kanan 1 pahala, kiri gugur dosa kecil. Berapa pahala itu Pak? Apalagi kalau jalannya begini. Masya Allah. Iya. Yang kedua, orang yang datang ke masjid berjamaah kata Nabi, tegel, aspal, tembok, dinding, pagar, tumbuhan, semua itu nanti jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga,
saya jadi saksi dia datang jamaah di masjid. Itulah sebabnya Dede, kalau kita berjamaah mau sholat sunnah di masjid, sudah 2 rakaat, mau lagi 2 rakaat pindah lagi, mau lagi tambah 2 rakaat pindah lagi, supaya apa? Tambah banyak saksinya. Itulah juga dianjurkan kalau kau ke masjid, usahakan waktu pergi beda jalanmu, pulang juga beda jalanmu. Waktu datang dari sana, pulang ke sana. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar ini mau pergi ke masjid, dia ke simpang 5 dulu. Dia tawa baru datang ke sini. Sudah selesai orang sholat baru ku sampai. Nah, baiklah sahabat ngaji bareng semuanya, memang luar biasa ketika kita mendengar Ustadz Al-Latif. Kita tidak pernah bosan mendengar ceramahnya, gaya ceramahnya, cara berceramahnya. Walaupun dia Ustadz Al-Latif membawakan nuansa-nuansa lucu, akan tetapi banyak sekali manfaat bagi kita semua. Apalagi masalah yang disampaikan oleh Ustadz Al-Latif ini adalah masalah koruptor. Memang kan kalau sekarang lagi tren-trennya koruptor di Indonesia. Nah, mungkin ini menjadi nasihat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat ngaji bareng semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.